Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Hari ini kita kembali sharing tentang trends. Apa itu trends? Tentunya teman-teman pernah dengar ya dari keilmuan apapun, baik dari hipnosis, hipnoterapi atau dari keilmuan psikologi. Tentu sering membahas tentang trends. Ada yang mengatakan trends kayak kesurupan gitu ya. Ada. Nanti kita bahas apa itu trends. Teman-teman semuanya, saya pernah melihat orang di jalan, gitu ya, di jalan dia sedang melihat sesuatu dan mungkin kalau saya coba untuk manggil, mungkin dia nggak dengar karena dia sedang terpana pada satu hal. Nah, tentunya teman-teman mungkin pernah mengalami hal ini ya. Nah, ini yang bisa dikatakan sebagai salah satunya adalah trends. Atau teman-teman pernah melihat orang kesurupan. Orang kesurupan terus tiba-tiba dia teriak-teriak, dipegangin tambah kuat. Nah, kalau dalam versi metafisika ya ada yang mengatakan itu kemasukan makhluk halus dan lain-lain ya. Ya kita harus percaya bahwa hal itu ada karena memang dalam dunia kita, di alam semesta ini ada makhluk-makhluk halus. Nah, namun ketika kita melihat dari sisi yang berbeda dari ilmu hipnosis hipnoterapi ini, itu adalah satu kondisi trance. Ketika orang terfokus pada satu hal dan dia mengikuti apa yang dia fokuskan. Nah, ada lagi ketika kita sendiri sedang nonton TV sinetron, biasanya ibu-ibu ya nonton sinetron tiba-tiba menangis ya, tiba-tiba ikut sedih. Nah, ini juga kondisi trance. Nonton sepak bola, ikut teriak-teriak, kita ikut tangan kita ikut bergerak, kita ikut mengatakan gol dan lain-lain. Itu adalah kondisi-kondisi trance. Kalau dalam hal-hal spiritual, kita pernah lihat orang berzikir sampai dia asyiknya, nikmatnya berzikir sampai tubuhnya gerak-gerak, goyang-goyang dan lain sebagainya. Ini juga dalam ilmu ini disebut dengan trance, kondisi trance. Jadi kondisi trance itu apa sebetulnya ya? Bahkan ada orang yang sholatnya khusyuk banget ya, khusyuk banget. Saking khusyuknya dia tidak mendengarkan ada orang di belakangnya karena dia sangat terfokus pada apa yang sedang dia lakukan. Saat dia fokus sholat, pastinya dia sedang terfokus, dia sedang berkomunikasi dengan Allah. Dia sedang membaca ayat-ayatnya dan bahkan mungkin dia bisa melihat ayat-ayat itu di depannya dia secara langsung. Nah, ini kondisinya, kondisi ini kami sebut sebagai kondisi trance. Nah, kalau kita pelajari dari gelombang pikiran ya, ada beta, alfa, theta, dan delta. Kondisi trance ini adalah kondisi pada saat orang berada pada kondisi gelombang alfa dan theta, sehingga orang benar-benar terfokus pada satu hal. Lalu apakah kondisi trance ini adalah kondisi tidak sadar gitu ya? Sehingga ada orang yang pernah mengatakan gini, saya dihipnotis orang, ditepuk tangannya, saya langsung nggak sadar gitu. Nah, kalau ini adalah kondisi, sebetulnya kondisi trance tadi, ketika dia sangat terfokus dan dia ditepuk dan dia terfokus pada tepukannya, orang itu langsung mengajaknya berbicara dan dia berusaha memfokuskan Anda pada satu hal sampai Anda mengabaikan yang lain. Nah, sebetulnya ini bukan hilang kesadaran, ini terfokusnya kesadaran. Sehingga orang trance itu orang yang sangat fokus pada kesadaran. Nah, saat orang sangat fokus, kira-kira apa yang terjadi? Kalau gini,
Kalau Anda sedang sangat terfokus pada sesuatu, apakah Anda peduli pada lingkungan Anda? Yang gampang, pada saat seseorang itu sedang punya masalah dan dia terfokus pada masalahnya, kira-kira apakah dia mau diajak bercanda, dia mau diajak ngobrol yang lain, ngobrol bisnis, atau ngobrol hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan masalahnya. Nah, kondisi inilah kondisi-kondisi yang sering kami sebutkan sebagai kondisi trance. Sehingga terfokusnya pikiran seseorang pada satu hal yang sangat fokus sehingga dia mengabaikan kondisi yang lain. Saya tidak membatasi definisi ini karena banyak definisi yang lainnya yang orang-orang juga mempunyai cara pandang yang berbeda. Namun ini sebagai tambahan bahwa kondisi ini adalah kondisi yang sangat menguntungkan. Kenapa? Karena saat orang dalam kondisi trance, ini orang sangat suggestible, sangat mudah tersugesti. Nah, sebetulnya pada saat kita sedang nonton sinetron ya, terus sampai menangis, sampai kita ikut sedih dengan kondisi pemain sinetronnya, itu adalah kondisi yang sangat sugestif. Kita sangat mudah diberikan informasi dan kita langsung nangkep. Makanya kenapa iklan itu mahal pada acara-acara sinetron yang bagus, yang banyak orang nonton ya. Karena begitu kita sangat terfokus sampai trance, terus kita sampai mengikuti secara emosional film itu, tiba-tiba iklannya masuk. Kira-kira apa yang terjadi? Kondisi terfokusnya pikiran kita dan sangat sugestif ya, sangat bisa menerima informasi dimasuki oleh iklan. Nah, artinya apa? Kita sedang dikasih informasi tentang iklan tersebut. Nah, ketika nonton sepak bola sedang rame-ramenya, kira-kira apa yang terjadi? Iklannya keluar. Nah, ini tadi sama yang tadi saya jelaskan. Sangat terfokusnya kondisi kita dan kita sangat tersugesti dengan kondisi itu, diberilah informasi baru. Maka penanaman informasi diantaranya iklan dan yang lainnya masuk pada saat yang tepat, saat kita dalam kondisi trance. Ini hal-hal yang terjadi pada lingkungan di sekitar kita ya, yang sehari-hari kita hadapi. Nah, yang tidak kita sadari adalah pada saat kita marah pada anak. Nah, kira-kira kalau anak dimarahi, apa yang terjadi? Mungkin bisa saja muncul ketakutan anak merasa kaget saat kita marah itu. Itu juga salah satu kondisi trance. Nah, kalau kita sadar bahwa kondisi itu adalah kondisi trance, kita manfaatkan kondisi itu. Ya, bukannya kita nggak boleh marah, boleh saja kita marah ke anak dalam batas yang wajar, dalam batas yang tepat, sehingga marahnya kita benar-benar memberdayakan. Nah, kondisi anak saat diberikan satu respon marah tadi, kondisinya dia trance, berikan sugesti yang kuat sehingga marahnya kita memberdayakan anak. Nah, ini kalau marah. Nah, lalu ketika anak sedang bermain misalnya dia sedang bermain mobil-mobilan misalnya, dia ngomong sendiri, dia berkomunikasi dengan permainannya, itu adalah kondisi trance. Manfaatkan kondisi itu. Pada saat itulah kita dekati, kita ikut bermain dengan dia, dan kita gabung dengan dia, join aja bermain, dan sambil kita masuki sugesti-sugesti yang memberdayakan dia. Pasti Anda tidak perlu belajar hipnoterapi terlalu dalam. Anda bisa melakukan hipnoterapi ini untuk buah hati Anda. Pasti. Ini sangat mudah,
sangat simpel. Makanya hipnosis, hipnoterapi, trance adalah keilmuan yang ilmiah ya, dan mudah gitu. Namun banyak sekali di sana yang pemahamannya jadi berbeda. Banyak sekali orang menganggap trance itu kesurupan ya. Ada sekarang orang mengajarkan tentang ini apa kayak tenaga dalam tuh ya. Apa namanya itu ya. Ada yang seperti itu yang kadang-kadang ini menjadi persepsi-persepsi yang lain. Nah, padahal trance itu ada di sekitar kita. Kita ngalami trance terus dalam setiap hari, dalam setiap saat kita itu trance terus. Nah, namun karena kita nggak sadar bahwa kita sedang trance, sehingga kita tidak memanfaatkan kondisi trance dengan baik. Bahkan cenderung trance yang dialami itu malah kontennya negatif ya, isinya negatif. Tadilah lagi marah ngomongnya kata-kata yang tidak memberdayakan. Anak sedang bermain, kita tidak tahu kondisi trance sehingga tidak bisa memanfaatkan kondisi yang terbaik saat trance. Teman-teman, kiranya trance ini adalah kondisi yang sangat sederhana, namun kalau kita terus pelajari ini sangat bermanfaat. Kedalaman ilmu kita pasti harus seimbang dengan manfaatnya, sehingga kalau kita belajar apapun, sedalam apapun, apakah itu bermanfaat positif untuk diri kita, lingkungan kita, bahkan untuk keluarga kita yang sangat dekat dengan kita. Nah, ini kita belajar tentang trance. Pada saat anak nangis, kondisi trance, manfaatkan. Pada saat anak senang mendapatkan satu prestasi, manfaatkan trance-nya. Nah, pada saat tiba-tiba anak sedang nangis ya, ada satu hal yang membuat dia sedih, manfaatkan trance-nya. Sehingga jadilah kita sebagai seorang programmer, karena kita mengenali kondisi trance yang dialami oleh diri kita ataupun orang lain. Baik teman-teman, itu kiranya tentang trance. Bisa jadi teman-teman searching definisi trance banyak sekali, tapi saya jelaskan secara sederhana saja, dan itu yang sangat dekat dengan kita. Kalau kita ngomong definisi, banyak para ahli yang bicara tentang itu. Namun saya tidak bicarakan itu, ya. Saya pengen sharing ini sedikit tapi bermanfaat, sedikit tapi bisa dipahami, dan harapannya saya senang jika teman-teman semuanya terus belajar. Misalnya teman-teman bisa belajar dari setiap link YouTube ini juga bisa ya, boleh cari di Google, di YouTube ya, dicari link ini, dan saya terus insya Allah saya terus berbagi untuk kemanfaatan. Dan ingat teman-teman, selalu subscribe YouTube ini sehingga teman-teman semuanya terus bisa bersilaturahim. Saya berharap terus bisa memberikan sesuatu sedikit tapi semoga bermanfaat, karena memang ilmu saya juga sedikit, dan harapannya ilmu yang sedikit ini memberikan kemanfaatan yang luas. Teman-teman, itu saja kali ini, dan ketemu lagi di sesi berikutnya. Tetap semangat untuk belajar bersama, dan pastikan kita terus bersilaturahim. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.